Salam sehat kaya luar biasa. Hari ini ketemu lagi dengan channel YouTube Rinal Deswi. Hari ini saya akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan harga paneli dan lain sebagainya para sahabat. Nah, para sahabat dimanapun Anda berada, kita tahu bersama bahwa mindset atau pola pikir petani Indonesia ketika harga murah mereka akan berhenti menanam dan juga mengabaikan tanamannya. Nah, saat ini juga bagi teman-teman yang mau berinvestasi menanam paneli, saya ajak untuk bagaimana melakukan penanaman paneli. Karena kelebihan daripada kita menanam paneli ini adalah ketika harga murah seperti sekarang, kita bisa stok buahnya tentu dengan kadar air yang tidak begitu tinggi. Kita keringkan buahnya, paneli ini kita stok. Nah, kita tahu bersama, mungkin teman-teman cari referensi dimanapun, misalnya di Google dan lain sebagainya, bahwa paneli ini adalah hasil pertanian yang termahal di dunia. Tentu di saat ini harga lagi turun. Karena apa? Kita tahu sebelum COVID itu orang karena mahal harganya rame-rame menanam, dan di saat COVID itu masyarakat banyak yang nanam. Nah, karena apa? Aktivitas pekerjaan pada saat itu orang yang bergerak di pariwisata, di tempat-tempat lain, mereka nggak ada aktivitasnya sehingga mereka menjadi petani mendadak. Nah, ketika menjadi petani mendadak, ketika mulai keadaan kondusif, di situ mereka tinggalkan tanamannya, tidak dirawat dan lain sebagainya, karena mereka mulai melakukan aktivitas seperti biasanya sebelum ada COVID. Nah, sehingga banyak kebun-kebun paneli itu terabaikan, sehingga berpotensi nanti ke depan produksi paneli itu akan berkurang para sahabat. Maka ketika produksi berkurang, di sana dipastikan harga akan naik. Maka saya mengajak teman-teman yang belum punya pekerjaan, yang mungkin akan purna tugas dan lain sebagainya, mari tanam paneli. Karena apa? Di lahan di samping rumah seperti ini, kita bisa banyak dapatkan buah paneli, teman-teman. Nah, buat teman-teman, kemarin ini saya ada bule beberapa tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu saya damping, saya kasih bibitnya. Ini teman-teman bisa lihat. Dan beliau begitu fokusnya melakukan SOP dari saya, sehingga tanamannya bisa serbat begini, teman-teman. Ini teman-teman bisa lihat. Nah, ini saya lihat. Ini lagi, teman-teman. Nah, ini hanya kemarin saya tidak sempat kasih tahu bahwa ketika nanti berbunga itu jangan semua dikawinin. Teman-teman bisa lihat. Inilah bibit kami, Pania 1 unggul yang dikeluarkan oleh Balitro. Nah, teman-teman. Hanya ini buah masih cenderung agak kecil karena terlalu banyak dikawinkan. Teman-teman bisa lihat. Nah, ini hanya beberapa, hanya 2 meter, teman-teman. Kita bisa bayangkan. Kita hitung tombolnya dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34. Nah, itu ada dalam beberapa meter ini kita bisa menghasilkan 34 tandan. Nah, ini aja bisa naik sekilo. 34 kalau kita ini nanti satu tandannya ini misalnya ada semacam misalnya 300 gram, kita udah bisa panen hampir puluhan kilo. Ini jarak tanam misalnya hanya lahan berapa ini, teman? 2 meter, teman-teman. 2 meter dengan kali 1 meter dengan pola seperti ini, kita bisa manfaatkan lahan pekarangan rumah dengan nanam paneli. Oke, teman-teman, simak video saya berikut ini. Oke, salam sehat kaya luar biasa. Tidak ada lebih daripada kita memiliki sebuah kecukupan kalau kita tidak memiliki rasa bersyukur. Tidak ada lebih ketika kita nikmat, itu adalah dari sebuah kesehatan. Hari ini saya di awal tahun baru 2025, di tanggal 2 ini tentu kita punya tangan, 2 tangan dan kiri. Hari ini saya bertemu dengan Bapak jauh-jauh dari mana, Pak? Perkenalkan. Dari Medan, Sumatera Utara. Yang tepatnya kita punya tanaman vanili ini di desa di Tanah Karo, Kecamatan Tiga Dargat.
desanya Sekuatan Dalam. Itu bibit dari saya juga dulu Pak ya? Bibit sebagian saya minta dari Bapak arenanya Bapak ini sebanyak 200 pokok, dan sebelumnya sudah saya ambil juga 300 pokok dari tempat yang lain. Jadi total sekarang itu ada sekitar 500 Pokok ya Pak? pokok. Nah, jadi selama ini pun sejak saya kecil udah berkecimpung di tanam vanili, dan sekarang saya mau lebih banyak lagi belajar tentang vanili dari Bapak ini. Makanya saya datang jauh-jauh dari Medan ke Bali ini, hanya tujuan utama saya ini. Sharing vanili. Bukan tujuan saya jalan-jalan. Hanya untuk belajar dan melihat bagaimana tanaman vanili yang ada di Bali. Itu tujuan saya utama, makanya saya panggil Bapak ini untuk mau belajar, minta ilmunya. Itu saja dari saya. Terima kasih. Oke, sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, dari sharing diskusi saya tadi, Bapak bisa sukses seperti sekarang tidak terlepas dari leluhurnya dulu seorang petani ya Pak ya, betul. Seorang petani paneli. Beliau sekarang aktif selain sebagai petani juga sebagai kontraktor di Sumatera. Nah tentu hari ini beliau terus akan sharing diskusi dengan saya. Saya terus belajar dari yang lebih tahu, dan saya akan berbagi pengalaman saya yang tentu saya tahu untuk saya bagikan kepada Bapak yang ada di Sumatera. Mudah-mudahan juga tidak menurunkan semangat kita walaupun paneli sekarang harganya turun, karena komoditi ini adalah komoditi yang bisa kita stok ya Pak ya. Betul. Nah ini kita bisa stok dan kita tidak kena inflasi ya Pak ya. Ya, betul. Daripada kita stok sebenarnya kita punya seperti mobil, seperti uang kita taruh di bank. Nah inilah adalah hal investasi yang sangat baik menurut saya, dan kita harus tetap semangat. Karena apa? Petani-petani Indonesia ketika mahal rame menanam, dan ketika murah mereka mengambilkan tanaman. Maka janganlah kita seperti itu. Kita contoh Bapak yang jauh-jauh dari Sumatera untuk tetap semangat di harga murah ini, dan bahkan lebih banyak akan menanam. Nah saya mengharapkan kepada Bapak yang jauh-jauh dari Medan, Sumatera Barat, Karo ya, Sumatera Utara dari Karo, untuk bisa mengembangkan di sana. Dan beliau saya lihat tidak kekurangan lahan. Maka standar untuk mendapatkan sertifikasi bibit itu harus menanam lahan sekitar 1 hektar Pak. Mudah-mudahan nanti Bapak bisa perkembangkan di sana, dan kita nanti bisa berbagi kepada masyarakat di sana. Nah, sesuai apa yang tadi saya simak dari Bapak, bahwa jangan kita berpikir masalah harga, tapi bagaimana kita melakukan dulu. Nah, sekarang juga kita banyak melihat contoh. Jangan kalau melihat harga baru kita menjadi petani. Karena banyak orang itu tertarik menjadi petani ketika harga komoditi itu mahal. Nah, bagaimana kalau kita tidak bisa juga mengimbangi pikiran kita bahwa orang sekolah pun kan belum tentu kerjanya di mana Pak, aslinya berapa kan? Iya betul. Nah, ini yang luar biasa tadi saya dapat simak dari beliau. Hari ini tanggal 2 tahun 2025. Semoga kita dipertemukan dari Sumatera Utara dan Bali ini menjadi sebuah kolaborasi dan bisa berafiliasi dengan komunitas kami di Bali. Tentu permasalahan yang kita hadapi selain daripada busuk batang yaitu fusarium, tentu bagaimana kita harus memiliki sebuah hilirisasi atau pasar. Karena demand ini penting untuk bagaimana kita merealisasikan hasil produksi kita. Nah, saya sendiri di Bali terus berkolaborasi dengan beberapa teman termasuk generasi muda untuk bagaimana memasarkan paneli kita seperti di Eropa dan Amerika. Nah, kemarin kita sudah ada kontrak dengan sama Spanyol, Pak. Iya. Nah, kita juga ada kemarin tamu juga dari Belgia dan juga dari Amerika. Nah, itu kebutuhannya sangat luar biasa, walaupun sekarang harga paneli masih di bawah, tapi ketika nanti kita mengikuti kualitas yang mereka tentukan dari kriteria yang mereka tentukan ke kita, mereka tidak akan membatasi untuk membeli.